Perlindungan Marpaung dalam bukunya Setengah Isi Setengah Kosong berkisah tentang lomba panjat pinang di negeri Tokek. Memperingati kemerdekaan negeri Tokek, diadakan berbagai lomba. Salah satu lomba yang menarik perhatian dan minat para Tokek adalah lomba panjat pinang dengan hadiah utama satu buah rumah mewah. Ketika hari lomba dimulai, datanglah berbagai peserta Tokek dari semua penjuru di negeri Tokek. Perlombaan dimulai. Satu persatu Tokek gugur karena begitu licinnya. Ada yang sudah berusaha sampai di tengah pohon, namun jatuh dan gagal. Ada yang sudah hampir tiba di puncak, namun kehabisan nafas. Akhirnya peserta tak ada yang mampu, kecuali seekor Tokek. Dia terus berjuang, terus beraktivitas memanjat, hampir jatuh, memanjat lagi, terus dilakukan berulang-ulang. Tentu ini memakan waktu yang cukup lama. Semua penonton yang melihat keadaan ini begitu kasihan melihat perjuangan si Tokek yang satu ini. Mereka berteriak, "Cukup, jangan paksa diri." Tetapi Tokek ini tak bergeming. Seekor Tokek yang terkenal sebagai pengusaha kaya raya berteriak, "Kalau hanya rumah mewah, sudahlah, hentikan saja. Nanti saya akan menghadiahimu satu buah rumah mewah." Tokek ini tak peduli. Dia terus berusaha dan tak berhenti, sampai akhirnya dia berhasil tiba di puncak dan mengambil hadiah utama, satu buah rumah mewah. Semua penonton bersorak. Ada yang sampai meneteskan air mata. Luar biasa melihat kegigihan sang Tokek ini. Ketika ia turun, datanglah rombongan wartawan untuk mewawancarainya. Hampir semua pertanyaan tak bisa ia jawab. Ternyata usut punya usut, Tokek ini bermasalah. Telinganya tuli. Rupanya keberhasilan si Tokek adalah karena dia tuli, sehingga dia tidak mendengar hujatan ataupun tawaran yang menggiurkan. Dia tidak peduli terhadap ajakan yang memperlemah semangatnya. Kalau kita mau sedikit belajar, ya kadang-kadang kita butuh sedikit tulilah dalam menjalani hidup ini. Mengapa? Karena kita berhadapan dengan banyak suara di luar sana, dan banyak suara di sana yang bisa membahagiakan kita. Namun bisa juga suara-suara itu akan terus menyakiti, memperlemah, dan kadang membuat kita menarik diri dari suatu aktivitas yang berguna bagi kita. Dan juga serangan paling mematikan dari mendengar adalah menusuk, mematahkan prinsip pendirian hidup kita. Dalam urusan kata orang, kita terlalu jauh sensitif mendengar apa kata orang, sehingga kita kehilangan rasa percaya pada diri sendiri. Lihat, banyak kali pemimpin menjadi gagal hanya karena suka mendengar bisikan dan kisi-kisi orang-orang terdekat. Bisa jadi pula banyak pemimpin yang lebih suka mendengar kabar baik daripada kabar tak sedap. Dalam urusan asmara, banyak pasangan gagal menjaga kepercayaan karena lebih suka mendengar orang lain. Cerita yang dirangkai dengan narasi yang indah dari seseorang dalam sekejap mampu mengubah semua pengalaman cinta yang dijalani bersama kekasihnya. Faktanya, banyak peristiwa yang terjadi bertentangan dengan apa kata orang. Jadi, berpura-pura tuli tidak bermaksud mengabaikan natur manusia yang memang dihadiahi telinga untuk mendengar, atau sekedar membiarkan gelombang suara sekedar menghembusi telinga. Ini juga tidak bermaksud menabrak hakikat manusia seperti yang dikatakan filsuf Heraklitus bahwa orang yang paling bijaksana adalah orang yang selalu dan mau untuk mendengar. Berpura-pura tuli adalah belajar mendengar dengan bijaksana, belajar meyakini apa yang telah kita jalani
dan prinsip yang selama ini dipegang, yaitu apapun yang kita dengar tak boleh menghentikan langkah kita untuk satu tujuan mulia yang hendak kita capai. Tak boleh suara kegagalan, sakit, hinaan, gosip, suara-suara negatif menyurutkan semangat kita untuk meraih sesuatu yang tepat bagi kita. Tak ada orang yang mampu melarang dunia penilaian, tetapi saya dan saudara juga bebas untuk mengabaikan apapun perkataan orang lain. Kita memiliki kemampuan untuk menyaring setiap suara, sebab apa yang viral jangan-jangan menjadi aral bagi tujuan yang besar dan mulia. Nasihat firman Tuhan memang lebih pantas untuk didengar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur pasal 1 ayat 1. Amin.